Halo teman-teman, selamat datang di channel Sorgawi. Semoga kalian semua selalu sehat dan mendapatkan rezeki berlimpah. Sebelum kita mulai, mari kita dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Agar tidak ketinggalan video seputar budaya, jejak sejarah, legenda Nusantara dan banyak lagi yang pastinya bermanfaat. Gak usah panjang lebar, mari kita mulai. Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat memiliki banyak legenda dan kisah. Tidak sedikit kisah mistis di Lombok yang hingga kini diyakini masyarakat. Salah satunya adalah Desa Besari, sebuah desa yang secara misterius menghilang. Desa Besari dipercaya berada di Dusun Kertaraharja, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Lombok Utara. Desa dan penduduknya diyakini berpindah alam ke alam gaib. Pemangku adat Dusun Kertaraharja, Amik Khalid mengatakan asal-usul hilangnya Desa Besari pada akhir abad ke-17. Saat itu Kerajaan Karangasem telah berhasil menaklukkan Mataram dengan mendirikan pusat kerajaan di Cakranegara Mataram. Raja melihat kedatuan atau Kerajaan Besari sangat makmur dengan penduduk berniaga dan bertani. Mereka kemudian menawarkan kerjasama. Namun Datu atau Raja Besari menolak tawaran tersebut, karena berpikir tidak menguntungkan bagi kedatuan Besari. Raja Karangasem mengutus sebagian besar prajurit untuk menginvasi Besari. Kemudian Datu Besari mengirim 100 hingga 200 prajurit untuk ke daerah pintu masuk kedatuan, untuk bernegosiasi dengan Karangasem agar tidak terjadi pertumpahan darah. Tawaran perdamaian ditolak oleh Karangasem. Akhirnya, Datu Besari memerintahkan seluruh penduduk agar berkumpul membawa ternak mereka ke Kedaton. Saat semua kumpul, Datu mengambil batok kelapa diisi air dan didoakan. Kemudian air tersebut digunakan untuk menyirami seluruh kedatuan tersebut. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedatuan Besari hilang dan berubah menjadi hutan. Sejak saat itu Desa Besari menghilang. Para prajurit yang sebelumnya berada di luar bersedih, karena mereka ditinggalkan. Namun suara misterius dari bekas kedatuan Besari muncul menasehati prajurit. Suara itu muncul, mengatakan jika semua orang ikut hilang, siapa yang akan menceritakan kisah ini ke generasi berikutnya. Dari kejadian tersebut, hingga saat ini secara turun-temurun kisah hilangnya Desa Besari menjadi cerita masyarakat setempat. Amik Khalid juga mendirikan sebuah museum yang diberi nama Museum Desa Genggelang. Di sana, beberapa benda peninggalan kedatuan Besari dapat dijumpai. Benda-benda tersebut berupa rompi Raja Besari hingga lampu minyak. Di sana juga ada lontar yang mengisahkan kedatuan pertama di Lombok, dan peta batas wilayah kedatuan. Ada juga tempat tinta yang digunakan carik atau sekretaris negara, alat hitan zaman dulu, gelang, aneka piring dan lainnya. Ada juga papan warige untuk ilmu astronomi atau perbintangan zaman dulu. Meskipun Desa Besari telah hilang, namun desa tersebut sering muncul dan menunjukkan wujud kepada orang luar desa yang berada di sana. Saat gempa Lombok 2018, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Jawa Barat membentuk posko di pintu masuk air terjun Kertagangga yang berada sangat dekat di lokasi Desa Besari. Relawan gempa melayani pengobatan untuk masyarakat. Anehnya, banyak warga datang berobat jam 2 dini hari sampai subuh. Pasien-pasien yang berobat di sana justru sangat asing dan bukan berasal dari Desa Ganggelang. Keesokan harinya saat dokter melihat catatan nama pasien, nama pada catatan tersebut justru menghilang sendiri. Tim dokter dan tentara yang bertugas di posko relawan sangat heran atas kejadian tersebut. Beberapa hari berselang, posko relawan tersebut mendapat telepon dari Jakarta, karena ada komplain tidak melayani penduduk Desa Genggelang untuk berobat. Itu membuat tentara yang bertugas mendatangi Kepala Desa Genggelang. Dua tentara yang bertugas di posko bertanya, kok ada komplain mereka tidak melayani masyarakat? Padahal setiap dini hari banyak masyarakat berobat. Saat Kepala Desa Genggelang bertanya, masyarakat mana yang berobat, para relawan posko kesehatan tersebut menyebut nama Desa Besari. Ini tentu menjadi keanehan karena desa itu tidak ada secara nyata. Ada juga cerita penjual tikar yang pertama kali masuk ke Desa Besari, dan mendapatkan keuntungan besar. Jualannya habis terjual. Namun keesokan hari akan berdagang ke sana, dia menjumpai seorang penduduk Desa Genggelang. Warga tanya pedagang itu mau kemana, kemudian dijawab mau ke Besari. Warga langsung menjelaskan tidak ada desa di sana. Seketika itu pedagang itu sadar. Desa yang sebelumnya dilihat berubah menjadi hutan.
Ketua DPD PDIP NTB, Rahmat Hidayat, mengadakan ekspedisi mistis. Hal tersebut dilakukan untuk mengedukasi generasi muda agar mencintai budayanya. Ini agar generasi muda tidak kehilangan arah. Mereka lebih mencintai kebudayaan dan adat istiadat leluhur. Ekspedisi mistis tersebut juga menggandeng seorang paranormal, Ustadz Nasir. Dari hasil penerawangan di Desa Besari, dia melihat aktivitas penduduk gaib yang hingga saat ini masih ada. Saat ini penduduk beraktivitas seperti berniaga dan bertani. Penduduk serupa dengan manusia biasa, namun wujud mereka tidak kasat mata. Ustadz Nasir juga mendeskripsikan batas wilayah Desa Besari berdasarkan hasil penelusurannya, yang jelas bukan dengan ukuran ilmiah.